Shalom Bapak Ibu, malam hari ini kita akan masuk dalam perenungan dari Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 26. Memang pembacaan ini dipilihkan secara khusus Bapak Ibu, masih dalam rangkaian khotbah tematis. Untuk hari ini dipakaikan tema khusus karena memang tanggal 8 hari Rabu sebelum Jumat Agung merupakan hari doa GPIB. Nah, malam hari ini Bapak Ibu, Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 26 akan berbicara tentang bagaimana doa Tuhan Yesus untuk miliknya. Bapak Ibu kekasih, pada hari Minggu yang lalu, tanggal 5, Vikaris Kristi sudah menyampaikan berita firman tentang Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, dielulukan, banyak orang yang tidak memahami. Mereka sampai membuka jubah dan menaruhnya di jalan supaya Yesus bisa melewati. Bapak Ibu kekasih, sebenarnya gambaran yang sama juga terjadi ketika kita membaca mulai dari pasal 13 Injil Yohanes. Bagaimana Tuhan Yesus mengajak murid-murid untuk melakukan perjamuan malam Pesyah, Paskahnya orang Yahudi. Mereka pikir hal itu seperti biasa, tahun demi tahun mereka rayakan Pesyah orang Yahudi. Orang Mesir, orang Israel keluar dari perbudakan Mesir. Tetapi Bapak Ibu, malam itu Tuhan Yesus sengaja melakukan perjamuan malam itu dan menjadikan sebuah momen penting. Kalau Bapak Ibu bandingkan Injil Yohanes dengan ketiga Injil lainnya, Injil Yohanes lebih lengkap bercerita atau memaparkan apa yang terjadi pada malam itu. Ketika Tuhan Yesus memulai perjamuan malam, Bapak Ibu, Tuhan Yesus melakukan pembasuhan buat murid-murid. Dan itu bukan hal yang biasa. Murid-murid berpikir bahwa pembasuhan itu adalah pembasuhan yang biasa. Tetapi mereka sempat terkejut, kenapa Tuhan, kenapa guru mereka, kenapa pemimpin mereka yang membasuh mereka. Bapak Ibu, kalau kita membaca dalam Injil Yohanes pasal 13, Tuhan Yesus memberikan sebuah keteladanan. Dan Tuhan Yesus menjadikan itu sebagai momen pengutusan buat murid-murid. Nah, yang berikutnya kalau kita perhatikan Bapak Ibu, mulai dari pasal 14 sampai dengan pasal 16, di sana Tuhan Yesus memberikan pengajaran-pengajaran yang khusus untuk murid-murid. Dan Bapak Ibu, kita masuk dalam pasal 17, menarik. Setelah Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata perpisahan, pasal 16 ayat 33. Tuhan Yesus katakan begini, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Lalu kalau kita baca di pasal 17 ayat 1, kata-katanya begini, demikianlah kata Yesus. Jadi Bapak Ibu, masuk ke pasal 17 kita harus melihat ada sekian banyak pengajaran yang Tuhan Yesus sampaikan secara khusus untuk murid-murid. Dan pengajaran itu menjadi bekal dan sekaligus sebagai bentuk pengutusan Tuhan kepada murid-murid. Kenapa? Karena di situ dikatakan lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Jadi kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu, doa Yesus di pasal 17 merupakan doa syafaat. Kalau beberapa tafsiran mengatakan ini merupakan doa imam besar, doa perpisahan. Ini merupakan doa pengutusan Tuhan Yesus buat murid-murid. Nah, sekarang kita lihat apa isi dari doa yang Tuhan Yesus ucapkan di sini. Bapak Ibu, kalau kita membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, kita bisa belajar. Kita bisa memperhatikan isi doa yang Tuhan Yesus ucapkan. Di sana kita bisa menyimak Bapak Ibu, ayat 1 sampai dengan yang kelima, di situ disebutkan soal kemuliaan Allah, misi Allah tentang hidup kekal, dan juga tentang hakikat Kristus yang adalah Allah sendiri, serta misi Allah. Bapak Ibu, catatan pertama buat kita. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa, memulai syafaatnya. Dia memulai dari dirinya. Dia memulai sekaligus memberikan pengajaran bagi murid-murid.
bahwa apa yang dia lakukan dalam kurang lebih 33 tahun, ia lakukan semata-mata untuk menggenapkan janji Allah bagi umat manusia, bagi miliknya. Karena itu di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, di sana ditegaskan bahwa apa yang ia lakukan semata-mata untuk menyatakan kemuliaan Allah. Dan kemuliaan Allah itu bisa terjadi ketika misi Allah itu terjadi. Dan misi Allah itu berujung pada yang namanya hidup kekal. Bapak Ibu, kita perhatikan apa itu hidup kekal, sederhana. Ketika kita membaca ayat yang ketiga, di sana disebut, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dalam doa ini Bapak Ibu ada pesan kuat yang Tuhan Yesus sampaikan. Bahwa dia melakukan karya keselamatan bagi miliknya, seluruh ciptaannya, bahwa itu semua dilakukan untuk membawa kembali miliknya, hidup di dalam persekutuan bersama dengan Dia, Allah yang adalah pencipta, pemilik, dan pemelihara dan sumber keselamatan itu sendiri. Bapak Ibu, di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, doa Tuhan Yesus berisikan tentang apa yang menjadi misinya, apa yang menjadi karyanya, dan apa yang ia telah lakukan bagi miliknya. Semata-mata adalah keselamatan, hidup kekal bagi miliknya. Umat yang percaya, yang merespon anugerah dari Allah. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, kita bisa melihat bagian kedua yang cukup panjang dari ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-19. Syafaat Tuhan Yesus berbicara tentang pokok doa, mendoakan murid-muridnya. Bapak Ibu, dari ayat 6 sampai dengan ayat 19 kita bisa melihat siapa itu murid-muridnya. Di situ disebutkan kalau kita baca Bapak Ibu, murid-muridnya itu adalah milik Allah. Orang-orang yang memuliakan Allah, orang-orang yang bersama dengan Allah, orang-orang yang dijaga Allah, orang-orang yang dilindungi Allah, orang-orang yang dipelihara oleh Allah. Bapak Ibu, ada dua kata kunci yang penting. Di sana dikatakan bahwa mereka adalah milikmu. Apa yang Bapak Ibu rasakan ketika mendengar atau membaca bagian ini? Tuhan Yesus katakan, mereka itu Engkau berikan kepada aku. Mereka itu adalah milikmu. Bapak Ibu, kalau kita dalam hidup kita sehari-hari, kita tidak mengenal atau kita tidak belajar tentang asal-usul kita, lalu kemudian datanglah misalnya seorang kaya raya atau seorang pejabat penting atau seorang yang terkenal begitu, lalu dia katakan begini, saudara itu adalah anggota keluarga saya. Justru saudara saya cari selama ini. Wah, rasanya bagaimana gitu ya? Kita punya hubungan khusus dengan orang yang istimewa. Di ayat 6 sampai dengan 19 Bapak Ibu kekasih, kata kunci yang pertama di sana dikatakan, Yesus katakan bahwa orang-orang percaya itu, murid-murid itu adalah milik Allah. Bukan milik siapa-siapa Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, doa Tuhan Yesus ini menjadi penting buat kita yang adalah orang percaya, kita adalah milik Allah. Jangan pernah ragu tentang hal itu. Kita adalah milik Allah. Lalu karena kita adalah milik Allah, maka dikatakan di dalam ayat 6 sampai dengan 19 tadi, bahwa kita dijaga, kita dilindungi oleh Allah. Mohon maaf, dengan berbagai situasi yang ada saat ini, kata perlindungan itu menjadi kata penting. Bagaimana kita masyarakat awam, kita diarahkan untuk stay at home, tinggal di rumah. Supaya apa? Itu cara yang paling sederhana untuk kita terlindung dari penyebaran virus. Kenapa Bapak Ibu? Ketika kita sudah terpapar, terinfeksi, kita sudah membawa virus, kalau imunitas kita kurang, lalu kemudian apa yang terjadi? Kita akan menjadi pasien. Kalau imunitas kita makin menurun, bukan tidak mungkin, kita akan berjumpa dengan kematian. Bapak Ibu kekasih, perlindungan itu penting. Bahkan kalau kita memperhatikan bagaimana tayangan televisi, berita-berita, dokter-dokter ahli pun ketika merawat pasien-pasien, mereka perlu perlindungan.
Nah Bapak Ibu yang kekasih, doa Tuhan Yesus katakan apa? Bahwa kita atau orang percaya yang adalah milik Tuhan itu dilindungi oleh Allah. Wah ini kan jaminan Bapak Ibu. Ini kan jaminan yang luar biasa. Tapi yang perlu kita perhatikan lagi adalah ketika Tuhan Yesus berkata bahwa kita murid-murid atau orang percaya adalah miliknya dan dilindungi oleh Allah, ayat yang ke-15 di sana dikatakan begini, Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mohon maaf Bapak Ibu, orang Kristen gereja kadang-kadang egois. Kadang-kadang kata-kata Allahku besar, Allahku berkuasa, Allahku mengalahkan segala-galanya. Ujung-ujungnya apa Bapak Ibu? Ujung-ujungnya adalah untuk diri sendiri. Lalu ketika minta maaf sekali lagi, saya melihat ada wajah lain di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ketika ada situasi-situasi seperti ini Bapak Ibu, coba Bapak Ibu periksa wall-wall di dalam atau catatan di sosial media. Banyak orang Kristen yang menulis, yang membuat artikel dan sebagainya, lindungilah kami Tuhan anakmu, jaga kami Tuhan. Bapak Ibu, kita sebagai milik Tuhan, kita sebagai gereja, kita tidak dibentuk untuk menjadi egois. Doa Tuhan Yesus ayat 15 katakan apa? Mereka itu milikmu Tuhan, tapi aku tidak minta mereka untuk dibawa keluar dari dunia. Mereka tetap dalam dunia, aku minta supaya mereka dilindungi dari yang jahat. Dari doa Tuhan Yesus kita diajar untuk tidak mempunyai sifat egois. Orang Kristen, gereja, mestinya adalah orang yang terbuka. Orang yang bersedia untuk berbagi kepada sesamanya. Bukan orang yang memikirkan diri sendiri. Doa Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan bahwa kita sebagai milik Tuhan, kita tidak perlu punya keraguan karena perlindungan Tuhan. Kita ada di dunia, kita saat ini punya atau menghadapi yang namanya krisis wabah COVID-19 dan seterusnya. Ada ketakutan, ada keresahan. Tapi jelas Bapak yang kasih, firman Tuhan dalam doa Tuhan Yesus, Allah menjaga dan melindungi. Dan ketika kita ada di dunia ini Bapak Ibu, itu berarti doa Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa lakukanlah apa yang bisa kita lakukan, Tuhan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab Tuhan, melindungi kita. Jangan karena ketakutan, akhirnya kita justru mengurusi diri sendiri, egois, lupa kepada sesama. Apalagi minta maaf, ditambah lagi ayat-ayat pembenaran, aduh rasanya sedih sekali. Nah bagian berikutnya Bapak Ibu yang juga menjadi penting jadi catatan kita sebagai milik Tuhan, kita bukan hanya diminta untuk tidak egois, tetapi kita juga disadarkan dalam doa Tuhan Yesus, ayat 17 sampai dengan 19 ada dua kata penting di sana. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Saya melihat, mohon maaf sekali lagi, beberapa hari lalu muncul di sosial media ada ajakan penyegaran iman, kebangunan rohani di salah satu provinsi di Sumatera. Lalu siapa yang diundang Bapak Ibu? Di situ ditulis foto, ditampilkan foto pembicaranya. Lalu kata-kata yang ditulisnya itu apa? Yang ditulisnya adalah mari datanglah semua pasien COVID-19. Datang dalam ibadah ini, Tuhan yang Maha Kuasa akan menyembuhkan saudara. Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita menyimak apa yang Tuhan Yesus katakan. Ketika kita memahami dan meyakini perlindungan Tuhan, maka kata-kata berikutnya dalam ayat 17 sampai dengan 19 dikatakan apa? Kita dilindungi dalam kekudusan. Kekudusan itu sederhananya kita memahami adalah kesucian, kemurnian, sesuatu yang bersih. Dan bersih itu bukan karena apa? Karena firman Tuhan yang adalah kebenaran. Itu artinya Bapak Ibu, mohon maaf, kita tidak menjebloskan Tuhan dengan iman kita yang konyol, iman kita yang dangkal, iman kita yang coba-coba, yang akrobat, yang main tai chi, lalu kemudian sensasi di luar sana, tampil di panggung, padahal yang dipermalukan adalah Tuhan. Kalau kita mau mendalami perlindungan Tuhan, kata Tuhan Yesus dalam doa ini, kita dekat dengan firman. Ketika kita bicara dekat dengan firman Bapak Ibu, maka kita akan dibukakan wawasan kita. Bagaimana seluruh ciptaan itu adalah milik Tuhan.
Bukan hanya yang besar, yang mega, bahkan jauh lebih besar yang namanya itu luar angkasa dan lain sebagainya, galaksi, tapi yang hidup mikro, yang paling kecil pun Tuhan pelihara. Itu kata firman Tuhan. Dan Bapak Ibu kasih, firman Tuhan juga mengatakan bahwa Tuhan itu adalah seperti Bapa yang penyayang, yang tahu betul kapan Dia akan menolong anaknya. Bukan Tuhan menjadi orang yang memuaskan kemauan kita. Karena itu Bapak Ibu kekasih, firman Tuhan katakan dalam doa Tuhan Yesus, kita sebagai yang dilindunginya, kita tidak menjadi orang yang manja. Kita menjadi orang yang dangkal. Maaf, pada sisi yang lain, dalam satu grup WA hamba-hamba Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya juga membaca, ada seorang hamba Tuhan membagikan refleksi. Refleksinya apa Bapak Ibu? Bunyinya begini. Dalam 3 bulan ini Tuhan mengizinkan COVID-19 untuk ada dalam kehidupan kita. Apa? Kenapa Tuhan izinkan? Supaya, Bapak Ibu coba perhatikan, supaya manusia itu tidak lagi memberhalakan yang namanya harta, tidak lagi memberhalakan yang namanya kekayaan, jabatan, yang suka pergi, yang suka travel, yang suka dengan hiburan, yang suka dengan hartanya dan lain sebagainya. Semua itu dengan COVID-19 tidak ada artinya. Dan apa yang berikutnya dicatat situ, dikatakan bahwa dengan COVID-19 yang diizinkan Tuhan ini, maka kemudian orang sekarang mencari Tuhan. Di mana? Tidak lagi di gedung gereja, tapi di tempat-tempat yang sepi. Karena tidak bisa berkerumun dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya memberi komentar dalam refleksi pribadi saya terhadap refleksi itu. Saya katakan begini, bahwa ada benarnya refleksi itu. Bahwa ketika kita mengalami wabah seperti ini, kita sadar akan kerapuhan kita. Tetapi saya bergumul dan saya katakan dalam tulisan di WA Group itu, saya katakan begini, saya mau bertanya karena ini kegundahan hati saya. Apakah betul Tuhan izinkan COVID-19? Apakah Tuhan sedang menjalankan skenario dari kitab Ayub, bahwa Tuhan mengizinkan menguji Ayub supaya kesalehan Ayub itu makin kuat? Apakah Tuhan saat ini sedang bertaruh dengan iblis? Bapak Ibu, saya mengungkapkan ini untuk mengatakan begini, ketika kita melihat perlindungan Allah, maka kita tidak melihat perlindungan itu dengan dangkal. Kita memakai ayat ini, kita memakai pembenaran ini dan seterusnya. COVID-19 sampai hari ini Bapak Ibu, selain itu disebut sebagai virus, kita belum mendapatkan konfirmasi dari mana sumbernya. Dan ini sudah bicara dunia. Dan kalau memang Tuhan mengizinkan Bapak Ibu, lalu kemudian kita lihat berapa banyak korban yang meninggal dunia. Untuk dunia hitungannya sudah menyentuh angka ratusan ribu. Apakah itu yang namanya Tuhan yang menjanjikan perlindungan buat umatnya, lalu dia menafikan orang-orang yang baik itu lalu kemudian jadi korban? Saya katakan dalam tulisan saya, merespon refleksi tadi, saya katakan begini, kok saya sedih ya kalau memang ini Tuhan izinkan. Kenapa sedihnya Bapak Ibu? Karena khususnya di lingkungan GPIB ada 3 pendeta yang meninggal dunia. Dan saya tahu itu senior-senior saya dan pendeta yang baik-baik. Lalu ada penatua diaken di beberapa jemaat yang juga meninggal dunia, yang kesimpulannya terinfeksi COVID-19. Dan mereka juga baik-baik. Bapak Ibu, saya terpekur ketika membaca refleksi ini, lalu kemudian saya bandingkan dengan doa Abraham kepada Allah, Kejadian pasal 18. Di dalam doa Kejadian Abraham kepada Allah, Kejadian 18, Tuhan katakan begini, aku akan menghancurkan kota ini. Lalu Abraham katakan begini, Tuhan bagaimana kalau ada 50 orang benar? Tuhan katakan, aku batalkan. 40, aku batalkan. 30, aku batalkan. Sampai Abraham katakan, 1, aku batalkan. Itu firman Tuhan. Dan karena itu Bapak Ibu, apakah memang benar? Ketika kita menghadapi situasi-situasi ini, lalu kita menerjemahkan, mengartikan perlindungan Tuhan seperti itu. Ketika kita tidak punya kekuatan apa-apa, kita katakan, oh Tuhan mengizinkan supaya kita kembali.
Apakah memang benar Tuhan yang kita yakini, kita imani, bahkan Dia yang sudah memproklamirkan kasih-Nya dengan salibnya itu, apakah begitu sederhana? Membuat korban sampai ratusan ribu orang, banyak orang yang tidak bekerja, yang sulit makan dan sebagainya, supaya orang kembali kepada Dia. Apakah hanya itu? Rasanya tidak. Saya pribadi punya pergumulan iman, saya katakan tidak. Yang saya kenal, Allah itu Allah yang dahsyat. Yang bisa memberi kekuatan dalam kelemahan hidup kita. Ada bandingannya ketika seorang Paulus dengan kelemahan dan kerapuhan tubuhnya. Dia katakan, aku merasakan kekuatan daripada Tuhan di dalam kelemahanku. Itu Tuhan yang melindungi Bapak Ibu. Perlindungan Tuhan yang utuh, yang dalam dan lengkap itu, kata firman Tuhan dalam doa Tuhan Yesus di Yohanes 17 ini, dikatakan ketika kita dikuduskan dalam kebenaran. Artinya apa? Kita makin mengenal siapa Allah. Sehingga kita tidak merengek-rengek minta bantuan Tuhan, perlindungan Tuhan ketika kita butuh. Ketika kita tidak butuh, lalu kemudian kita abaikan Tuhan. Tidak begitu Bapak Ibu. Nah karena itu Bapak Ibu kasih, dalam bagian yang kedua ini kita melihat betapa istimewanya kita atau murid Kristus yang dipelihara, yang adalah miliknya dan kemudian dilindunginya. Dan bagian yang tidak boleh dilepaskan Bapak Ibu, di sana disebutkan bahwa murid-murid yang adalah miliknya dan dilindunginya itu, mereka dipelihara oleh firman Tuhan dan mereka diutus. Untuk apa? Untuk menyampaikan kebenaran firman. Bapak Ibu, status bukan hanya untuk menjadi kebanggaan. Kalau kita menerima status sebagai orang percaya, sebagai muridnya, maka status itu terkait dengan tanggung jawab. Doa Tuhan Yesus menyebutkan hal itu. Murid-murid mendapatkan status sebagai milik Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan memberi kepercayaan. Supaya melalui mereka manusia atau umat Tuhan atau milik Tuhan yang lainnya itu bisa memuliakan Tuhan, bisa mengenal dekat siapa Tuhan. Bapak Ibu, istimewa menjadi miliknya. Bagian ketiga yang merupakan penutup dari doa Tuhan Yesus dari ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-26, ini menarik Bapak Ibu. Tuhan Yesus juga menyebutkan doa, satu pokok doa. Dan ayat 20, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Bapak Ibu bisa garis bawahi dalam Alkitab Bapak Ibu, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi kalau ayat 6 sampai ayat 19 itu bicara murid-murid yang memang hidup bersama dengan Tuhan Yesus, Petrus dan kawan-kawan, lalu kemudian ya murid-murid perempuan dan seterusnya, itu didoakan secara khusus oleh Tuhan Yesus. Ayat 20 sampai dengan 26, Tuhan Yesus berdoa untuk siapa? Untuk orang-orang yang percaya dari pemberitaan mereka. Petrus berkhotbah di Yerusalem, 2000, berapa ribu orang berkhotbah, bertobat, lalu kemudian berkembang lagi, rasul-rasul bekerja, memberitakan Injil, ada Paulus yang memberitakan Injil sampai ke Roma dan seterusnya. Bapak Ibu, itu doa Tuhan Yesus. Termasuk kita, orang-orang Indonesia yang percaya kepada Tuhan Yesus, karena pemberitaan mata rantai, pemberitaan firman Tuhan dan kebenaran itu sampai ke Indonesia. Kita yang orang Batak, kita boleh menjadi percaya karena pemberitaan Nomensen dan kawan-kawan. Kita yang orang Maluku, kita boleh menjadi percaya pada Kristus karena pemberitaan Joseph Kam dan kawan-kawan. Banyak lagi penginjil-penginjil. Dan poin yang penting Bapak Ibu dalam doa Tuhan Yesus katakan, aku berdoa untuk mereka. Bapak Ibu bisa lihat ya. Kalau misalnya ada berita tentang Paus, sekarang ini Paus Fransiskus, kalau dia keluar dari Basilika Santo Petrus, lalu kemudian dia naik mobilnya atau ya biasanya naik mobilnya, jeep terbuka itu, lalu kemudian dia memberi berkat. Wah luar biasa Bapak Ibu. Dalam pasal 17 ini Bapak Ibu, ini lebih luar biasa. Kenapa? Karena di dalam ayat 20 sampai dengan 26, Tuhan Yesus sendiri berdoa untuk setiap orang yang percaya dari pemberitaan para rasul dan para penginjil yang lainnya. Termasuk siapa? Termasuk saya dan Bapak Ibu. Kita didoakan oleh Tuhan kita. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya sedikit beri catatan pinggir. Pemimpin
Dia memberikan kenyamanan, keamanan sebagai perlindungan, jaminan buat yang dipimpin. Bukan justru yang dipimpin memberikan jaminan buat yang memimpin. Itu terbalik namanya. Kenapa saya katakan begitu Bapak Ibu? Karena kalau kita lihat atau mungkin Bapak Ibu tahu, ada keyakinan-keyakinan mengajarkan bahwa doakanlah pemimpinmu. Yohanes 17 ayat 20 katakan apa? Yesus sendiri Allah yang menjadi manusia juru selamat itu mendoakan murid-muridnya dan mendoakan orang yang percaya dari pemberitaan itu, termasuk saya dan Bapak Ibu. Kita didoakan dalam doa syafaat Tuhan Yesus. Luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Dan apa isi doa Tuhan Yesus Bapak Ibu buat kita? Orang-orang yang percaya dari pemberitaan para rasul, di sana dikatakan yang pertama adalah bahwa supaya kita menjadi satu. Kenapa? Karena dunia ini yang terdiri dari berbagai bangsa, terdiri dari berbagai karakter manusia, latar belakang dan lain sebagainya, itu sangat mungkin terpecah. Dalam doa Tuhan Yesus berdoa supaya mereka menjadi satu. Artinya setiap orang percaya, kita orang Indonesia, orang Jepang, orang Korea, orang Australia, orang apa yang ada di dunia ini, Tuhan berdoa supaya kita menjadi satu. Supaya apa Bapak Ibu? Bandingkan dengan ayat yang ketiga tadi. Ayat ketiga katakan bahwa supaya kita menerima hidup kekal, kita mengenal Bapa, kita menjadi satu dengan Allah Tritunggal yang kudus. Bagaimana kita berbicara tentang ketritunggalan Allah dan percaya hidup di sorga sana, kalau kita di dunia ini tidak menjadi satu? Bagaimana ceritanya kita berbicara tentang kerajaan Allah, kita bersekutu dengan Allah, kita tinggal bersama dengan Allah di dalam tahtanya yang kudus itu. Kalau di dunia ini gereja orang Kristen berseteru satu dengan yang lain. Bagaimana ceritanya? Dan itu doa Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan dengan situasi-situasi yang sekarang Bapak Ibu, sejarah gereja memberi catatan sampai hari ini. Bahwa ternyata tantangan bagi gereja itu bukan hanya datang dari luar, tapi dari dalam. Dalam persekutuan jemaat, tantangan yang dihadapi bukan hanya dari luar lingkungannya, tapi juga dari dalam. Maka itu doa Tuhan Yesus ini sangat penting. Ketika didoakan supaya kita menjadi satu, maka tujuannya adalah dua, yaitu apa? Yaitu kemuliaan Allah dinyatakan. Persekutuan jemaat, orang-orang percaya itu menjadi cahaya kemuliaan Allah. Bagaimana kita yang adalah miliknya anak-anak Tuhan, kalau hidup kita sehari-hari itu berseteru, cakar-cakaran, berebut ini itu dan lain sebagainya, bagaimana kita bisa memancarkan cahaya Tuhan? Tidak ada, gelap. Tuhan berdoa supaya kita menjadi satu, supaya kita satu sama-sama, punya satu visi yang sama, misi yang sama, dan disitulah terpancarkan apa yang Tuhan mau, kemuliaan Tuhan. Dan hal yang kedua Bapak Ibu, dengan kita menjadi satu, maka sebenarnya kehadiran Allah dalam persekutuan kita itu makin jelas. Dan ketika kehadiran Allah itu makin jelas Bapak Ibu, maka kasih, damai, sejahtera itu semua boleh menjadi karakter, menjadi bagian dari kehidupan persekutuan jemaat. Dan disitulah terpenuhi apa yang menjadi doa Tuhan Yesus. Persekutuan jemaat, orang-orang yang percaya itu menjadi sempurna. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, doa Tuhan Yesus, Tuhan ucapkan, Tuhan panjatkan. Kalau kita memperhatikan pasal yang ke-18, sebelum dia ditangkap di Taman Getsemani, sebelum dia diadili dengan pengadilan yang tidak adil, sebelum dia mengalami yang namanya ejek, fitnah, perlakuan yang tidak baik, bahkan penderitaan. Sebelum dia menapaki jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan itu, sebelum dia sampai di kayu salib. Bapak Ibu yang kekasih, sebuah catatan penting buat kita. Yesus, Allah yang menjadi manusia, tahu persis Via Dolorosa jalannya akan dia tempuh. Tahu persis tetes darah terakhirnya di kayu salib. Tapi sekalipun ia tahu persis itu Bapak Ibu, dia tidak mengabaikan miliknya. Mohon maaf nih Bapak Ibu, kadang kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sudah menderita, kita sudah susah,
Buat apa lagi mikirin orang, atau tidak sempat lagi mikirin orang lain. Mikirin diri sendiri aja susah. Tapi kalau kita perhatikan apa yang Tuhan Yesus teladankan buat kita Bapak Ibu, dia mengurus murid-muridnya mulai dari pembasuhan kaki sampai mendoakan. Sekalipun waktu berputar dengan cepat, bergerak dengan cepat untuk menghantarnya sampai disalib. Penderitaan bahkan kematian tidak membuat Tuhan Yesus mengabaikan murid-muridnya. Doanya adalah doa yang agung. Doanya adalah doa yang berharga. Ia doakan miliknya. Ia doakan orang-orang yang percaya kepadanya. Ia doakan umat manusia yang membutuhkan keselamatan. Bapak Ibu kekasih, hal yang pertama yang bisa kita lihat sama-sama. Kita melihat bagaimana pentingnya yang namanya doa. Sejak beberapa bulan ini ketika mewabah COVID-19, rasanya tidak putus-putusnya doa itu. Tapi kalau kita mereview Bapak Ibu, kilas balik sebelum masuk bulan Januari ketika mulai heboh yang namanya COVID-19 atau virus corona. Bagaimana ketika di Desember, ketika di November di tahun lalu, apakah doa kita tidak pernah putus-putus? Kalau kita boleh jujur, mungkin ada doa yang terputus-putus, bukan doa yang tidak putus-putus. Maksudnya doa pagi, baru nanti sambungnya doa malam. Kenapa? Karena kita merasa nyaman, kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita tidak mendapatkan tantangan, penderitaan dan sebagainya. Sering kali Bapak Ibu doa dijadikan ban serep. Doa tidak menjadi kemudi, tidak menjadi setir. Ketika ada kesusahan baru kita berdoa. Padahal doa itu adalah kemudi iman. Ketika kita berdoa kita tahu siapa diri kita. Kita tahu siapa Allah yang kepadanya kita berdoa. Itu yang menjadi refleksi ketika kita membaca ayat 1 sampai dengan yang kelima. Bapak Ibu, doa adalah bagian penting dalam hidup iman kita. Dan itu diteladankan oleh Kristus. Kalau kita merefleksikan ayat 1 sampai dengan yang kelima Bapak Ibu, kita coba bertanya dalam doa pribadi kita. Siapa saya? Siapa saya di hadapan Allah? Untuk apa hidup saya? Bagaimana saya dalam hidup ini? Ayat 1 sampai yang kelima Tuhan Yesus jelas dalam doanya bagian yang pertama dia katakan, aku menjalankan misi ini supaya umat manusia itu mendapatkan hidup yang kekal. Maaf Bapak Ibu, kadang-kadang doa kita ini bisa terbata-bata atau terburu-buru. Bahkan doa kita seringkali tidak jujur ketika berbicara tentang siapa kita. Seringkali doa itu menjadi kaku, kenapa? Karena doa itu sudah terumus dengan redaksi yang jelas. Seringkali kita tidak membangun relasi yang utuh dengan Tuhan. Ketika kita berdoa sebenarnya di situ harusnya ada relasi yang utuh. Tuhan ini aku yang gagal, aku yang tidak berharga, aku yang sering dilecehkan, aku yang sering kali disakiti. Bicara sama Tuhan. Bagian pertama ini Bapak Ibu, kita refleksikan doa Tuhan Yesus. Kita sama-sama mau diajak untuk datang kepada Tuhan secara pribadi. Jadikan doa itu sebagai privilege, sebagai sesuatu yang istimewa. Maaf, saya harus katakan dalam kesempatan ini. Kurangi waktu kita untuk curhat di sosial media. Tapi tambahlah, lebihkanlah waktu kita untuk curhat kepada Tuhan. Kalau curhat pada Tuhan, kita akan semakin dekat dan mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau sosial media Bapak Ibu, kita bisa mendapatkan netizen yang nyinyir atau yang memuja-muja kita. Dan semua itu semu. Semua itu semu. Bapak Ibu kekasih, Tuhan Yesus memberikan pelajaran penting buat kita sebagai prinsip dasar hidup rohani. Doa adalah hal yang istimewa, yang harus terus kita pelihara. Baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan biasa-biasa saja. Karena apa? Karena dengan doa itu Bapak Ibu kita tahu apa yang kita lakukan. Apa yang semestinya kita lakukan. Bagian yang kedua kalau kita refleksikan dari ayat 6 sampai dengan ayat 19 Bapak Ibu ketika Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Maka sama-sama kita boleh melihat Bapak Ibu
Apakah kita sudah bersyukur dalam doa kita bahwa kita adalah murid-muridnya, kita adalah miliknya, kita adalah yang dilindunginya, kita adalah yang dikuduskan dalam kebenaran akan firman. Kalau lebih konkret lagi Bapak Ibu, apakah kita sudah bersyukur untuk ibadah-ibadah yang kita lakukan? Apakah kita sudah bersyukur untuk persekutuan jemaat kita? Apakah kita sudah bersyukur untuk gereja Tuhan? Apakah kita sudah bersyukur dengan keberadaan kita sebagai orang Kristen? Orang-orang yang percaya pada anugerah Allah. Bapak Ibu, masih banyak orang Kristen dan gereja di luar sana yang sama sekali tidak menjaga kewibawaan, kehormatan sebagai milik Allah. Maaf, masih ada suami, istri, orang tua atau anak, atau karyawan, atau pengusaha, atau apapun di sana yang adalah orang Kristen justru mencederai kehormatan, kewibawaan, derajat sebagai milik Allah. Dia rela untuk menista, menodai, mengkhianati keberadaan sebagai milik Allah demi kepentingan-kepentingan yang sesaat. Doa Tuhan Yesus Bapak Ibu mengajak kita untuk sama-sama melihat kita ini adalah miliknya, kita dilindunginya, kita dikuduskan, kita dipelihara dalam kebenaran firman Tuhan. Saya pribadi bersyukur untuk jemaat kasih karunia. Ketika kita dalam kondisi sekarang ini harus beribadah dari rumah, Bapak Ibu lewat foto-foto yang diposting, yang dimasukkan dalam WhatsApp grup jemaat, ada rasa haru dan bangga. Kenapa Bapak Ibu? Ada dari wajah-wajah di dalam foto itu, saya coba melihat betapa rindu kita untuk beribadah. Dunia sekarang Bapak Ibu mencari perlindungan dengan cara apapun. Kita dalam segala keberadaan kita mau beribadah kepada Tuhan dan mau mengatakan kami ini milik Tuhan. Dan kami percaya kami dilindungi oleh Tuhan. Beberapa waktu lalu ketika mulai heboh dengan virus corona Bapak Ibu, lalu mulai ada himbauan untuk beribadah di rumah, saya setuju dengan hal itu. Tapi yang saya agak keberatan ketika ada pemimpin gereja secara nasional mengatakan begini, inilah saatnya kita beribadah di rumah, kita bangun relasi di rumah. Oh saya protes, di berbagai sosial media saya nyatakan sikap saya. Saya katakan begini, rasanya tidak tepat ketika kita katakan dengan situasi ini baru kita beribadah di keluarga. Memang selama ini ibadah kita yang kita lakukan di mana? Memang selama ini ibadah kita yang kita lakukan hanya sekedar performa, sekedar tampilan. Bukankah ketika ibadah hari Minggu atau ibadah hari Rabu atau ibadah kategorial segala macam justru membuat kita makin mengerti dan membangun kehidupan keluarga kita? Bukan karena virus lalu kemudian baru dikatakan inilah kesempatan kita beribadah. Orang lain akan mengatakan, oh ternyata orang Kristen selama ini tidak pernah beribadah di rumah. Bapak Ibu, kadang-kadang saya agak cerewet soal hal itu. Kenapa? Karena jangan sampai pesan, karena kita adalah pembawa berita, jangan sampai berita yang disampaikan kepada dunia, kepada banyak orang jadi menyimpang jauh. Bapak Ibu, sebagai murid-muridnya dari doa Tuhan Yesus, mari kita sama-sama bersyukur bahwa dalam situasi apapun kita adalah miliknya. Dan sebagai miliknya, mari kita juga seperti doa Tuhan Yesus, kita bersedia untuk terus dikuduskan. Kita bersedia untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ada anggota jemaat katakan begini, Pak Pendeta, kalau sudah dikuduskan dan hidup dalam kebenaran, berarti kita nggak boleh cari untung dalam dagang. Ya tetap cari untung, tapi untungnya bukan untung yang kemudian membuat orang lain menderita. Oh kita nggak boleh begini-begini, oh ya boleh. Kenapa? Karena ada tuntunan dalam firman Tuhan. Dikuduskan itu bukan berarti Bapak Ibu seperti doa Tuhan Yesus, aku tidak meminta mereka untuk engkau angkat dari dunia ini. Enggak, justru kita diutus dalam dunia. Yang berbeda apa Bapak Ibu? Kualitas hidupnya, integritasnya. Ketika pada satu kondisi kita diperhadapkan dengan pilihan antara orientasi mencari popularitas, mencari keuntungan dengan integritas kita,
Di situ sebenarnya panggilan kita. Kita memilih integritas. Orang akan bilang, wah bodoh, nanti gak dapat jabatan, nanti gak dapat untung dan lain sebagainya. Enggak. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan ketika kita mau menjaga kualitas dan integritas kita, ada Allah yang melindungi, yang menyediakan kita di depan sana. Jangan pernah ragu Bapak Ibu, sejarah sudah membuktikan itu. Penjara tidak membatasi karya Allah dan juga yang lain-lainnya. Saya tidak perlu panjang-panjang, nanti orang nanti berpikir yang lain-lain. Yang ketiga Bapak Ibu, ketika kita memahami dan menghayati akan doa Tuhan Yesus, maka kita juga diajak untuk bersama-sama merefleksikannya. Tuhan Yesus berdoa untuk orang yang percaya dari pemberitaan murid-muridnya. Itu artinya apa? Misi Allah, karya Allah itu untuk dunia. Pertanyaannya buat kita Bapak Ibu, apa yang sudah kita lakukan? Khususnya buat jemaat kita. Apa yang sudah kita lakukan untuk anggota jemaat di sektor kita? Apa yang sudah kita lakukan untuk sektor yang lain? Apa yang kita lakukan untuk di Pospel? Apa yang kita sudah lakukan untuk jemaat di sekitar kita dan seterusnya dan seterusnya. Tuhan Yesus memberikan teladan buat kita, dia berdoa untuk orang-orang yang akan percaya. Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan bagaimana sedihnya saya ketika setelah PST tanggal 29 Februari, lalu tanggal 1 saya pimpin ibadah, setelah itu 1 minggu bahkan mungkin hampir 2 minggu begitu sampai sebelum retreat katekisasi, saya menjaga kondisi kesehatan saya minum obat ke dokter dan kemudian saya istirahat di rumah. Dan saya bisa mengukur bahwa saya sudah fit betul atau belum. Tapi sepanjang kurang lebih mungkin sekitar 12 hari begitu, itu kan ada beberapa anggota jemaat yang sakit. Bapak Ibu, saya sadar betul saya tidak bisa untuk membesuk sebagaimana biasa. Di khotbah yang sebelumnya saya katakan jangankan untuk setir mobil, jalan saja sudah terhuyung-huyung. Tetapi yang lebih terhuyung-huyung adalah kesedihan saya Bapak Ibu. Sebagai gembala di jemaat ini saya tidak bisa membesuk anggota jemaat yang sakit. Tapi saya boleh mengatakan begini Bapak Ibu. Bahwa Tuhan mengajarkan kita sebagaimana doanya. Bahwa gereja itu satu. Bahwa kita boleh saling menopang satu dengan yang lain. Kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kita boleh saling mendoakan satu dengan yang lain. Bapak Ibu, kalau kita punya jam doa di pagi ataupun malam, Bapak Ibu jangan hanya berdoa untuk diri sendiri, untuk keluarga kami. Tapi Bapak Ibu buka warta jemaat, Bapak Ibu berdoa untuk keluarga ini, untuk orang tua ini dan seterusnya dan seterusnya. Dan doakan itu Bapak Ibu kan hanya sekedar terucap di bibir mulut, tapi doakan dengan empati. Saya berdoa untuk Bapak dan Ibu Siregar, kedua orang tua kami yang penuh dengan pergumulan kesehatan. Mereka tidak dibantu oleh siapapun. Mereka bergumul, Tuhan kami juga bergumul buat Bapak dan Ibu Siregar. Begitu Bapak Ibu. Dan doa itu menembus ruang dan waktu. Beberapa kali kami membesuk kunjungan ke rumah Bapak dan Ibu Siregar. Opung Doli, Opung Boru David. Mereka cerita, kami sudah lansia Pak. Kalau ke rumah sakit Bakti Asih atau ke rumah sakit Tarakan, saya jalan sendiri. Rasanya Tuhan yang mengirim orang-orang yang baik, itu istilahnya Pak Siregar. Entah itu dokter, itu perawat, bahkan sesama pasien yang membantu saya dalam berbagai hal. Bapak Ibu, ketika saya mendengar kesaksian itu, saya percaya sekali bahwa Tuhan mengirim mereka itu ketika kita juga mendoakan Bapak Siregar dengan pergumulannya. Dan bukan hanya Bapak Siregar, tapi juga semua jemaat kita. Kita doakan Bapak Ibu. Masa Tuhan Yesus mau berdoa buat kita gak mau berdoa buat sesama kita. Bapak Ibu kekasih, Tuhan Yesus memberikan teladan buat kita untuk kita saling mendoakan sebagai satu tubuh, sebagai gereja. Dan yang terlebih penting ketika kita sama-sama saat ini menggumuli situasi kehidupan kita. Bukan hanya di Indonesia, tapi dunia. Kita juga turut mendoakan
akan keberadaan dunia. Di hari doa ini Bapak Ibu, mari kita sama-sama sebagai anggota tubuh Kristus belajar dan bercermin dari doa Tuhan Yesus. Kita sama-sama bercermin dari firman Tuhan. Kita berdoa, kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih, aku adalah milik-Mu. Terima kasih untuk hidup yang Kau karuniakan bagiku. Terima kasih dalam hidup ini Engkau memberikan arah yang jelas, sehingga aku berguna dan menjadi berkat dan diberkati oleh Engkau. Lewat firman Tuhan kita juga boleh bercermin bahwa kita sebagai miliknya, sebagai muridnya, kita terus berada dalam perlindungannya sehingga kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Melalui doa Tuhan Yesus kita juga bercermin dan dikuatkan bahwa kita boleh terus memelihara, kita menjadi satu. Kita saling mendoakan, menopang satu dengan yang lain. Kekuatan doa, kuasa doa, jika didoakan dengan sungguh, maka kuasanya besar. Bapak Ibu kekasih, biarlah dengan firman Tuhan ini, kita bersama-sama boleh terus membangun, memelihara, bahkan meningkatkan kehidupan doa kita pribadi, keluarga, bahkan jemaat. Kita bersama-sama boleh membiasakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita boleh menjadi orang-orang yang berguna, bukan hanya karena apa yang kita miliki secara materi, apa yang kita miliki dalam artian kuasa jabatan kita, tapi juga lewat kualitas hidup doa kita. Mari kita menjadi the prayer warrior, menjadi pejuang tangguh dalam berdoa. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang kekasih, mari kita merespon firman Tuhan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 454, bait 1 dan baitnya yang kedua.
yang teduh. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Karena ini hari doa GPIB, maka pola doa untuk doa syafaat, kita akan lakukan doa syafaat terpimpin. Saya akan memimpin doa syafaat dan kemudian akan memandu kita untuk berdoa bersama. Bapak Ibu berdoa di rumah, saya akan menyebutkan setiap pokok doa yang kita doakan. Dan kemudian nanti Bapak Ibu diberi kesempatan untuk mendoakan itu, setiap pokok doa. Dan nanti diselingi dengan kita menyanyi lagu Kidung Jemaat 457, Ya Tuhan Tiap Jam. Mari kita ambil sikap doa, kita menghadap Tuhan, kita membawa diri kita dengan kesungguhan untuk menjadi pendoa, sebagaimana Yesus Kristus yang membawa doa syafaat bagi murid-muridnya dan bagi setiap orang yang percaya. Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, Ia berdoa buat murid-muridnya dan buat kita yang adalah orang-orang yang percaya dari pemberitaan murid-muridnya. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 457 bait yang pertama. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Saat ini kita mau berdoa untuk situasi kondisi yang kita hadapi saat ini, bukan hanya di Indonesia tapi juga dunia, dengan pergumulan menghadapi wabah virus corona atau COVID-19. Mari kita bersama-sama membawa hati kita. Kita panjatkan doa tulus. Kita panjatkan doa penuh kesungguhan untuk umat manusia, untuk segala bangsa, khususnya bangsa Indonesia. Kita berdoa bagaimana kita menghadapi situasi dari wabah COVID-19 ini. Kita berdoa memohon hikmat bagi Bapak Presiden Joko Widodo beserta seluruh jajarannya, aparat, khususnya gugus tugas percepatan penanggulangan bencana non-alam wabah COVID-19. Kita doakan Bapak Doni Leonardo sebagai Ketua Gugus Tugas, bahkan juga gugus tugas di daerah-daerah. Kita berdoa juga untuk para dokter, untuk tim medis, bahkan para relawan yang jumlahnya ribuan, yang bersedia untuk menjadi tenaga sukarela, baik yang berlatar belakang medis maupun berlatar belakang lainnya. Mereka memberi diri untuk menjadi alat mengatasi wabah ini. Kita berdoa untuk mereka.
Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyap penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Dengan situasi yang ada saat ini, kita juga berdoa untuk gereja Tuhan, untuk semua orang percaya di segala bangsa dan khususnya di Indonesia yang tersebar di 34 provinsi, yang tersebar di berbagai daerah, bahkan sampai di daerah pedalaman. Kita berdoa untuk gereja Tuhan dalam situasi yang berat ini. Kita mohon kepada Tuhan agar kita sebagai gerejanya tetap menjadi pembawa terang, tetap menjadi tempat perlindungan, tempat di mana banyak orang merasakan kasih dan damai sejahtera Tuhan. Kita berdoa untuk gereja, khususnya gereja Indonesia, supaya menjadi berkat Tuhan bagi Indonesia. Kita doakan gereja Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Beberapa waktu yang lalu ada sekian banyak warga jemaat kita yang sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Kita bersyukur bahwa dalam keyakinan akan kemurahan Tuhan, bahwa jemaat kita yang dirawat di rumah sakit telah diperbolehkan pulang karena telah mengalami kemajuan dari kondisi kesehatannya. Kita berdoa untuk saudara kita, jemaat kita. Kita mohon pemulihan bagi mereka, pemulihan yang sempurna, sehingga mereka boleh mendapatkan kondisi kesehatan yang baik. Kita doakan juga bagi warga jemaat kita yang saat ini memerlukan pengobatan, perawatan, bahkan juga menjalani terapi-terapi. Secara khusus kita berdoa untuk Ibu Kristi Siregar Semanungkalit. Kita berdoa untuk Bapak Aha Siregar. Kita berdoa untuk Ibu Eliasti Wastipandi. Kita berdoa untuk Saudari Kristi Sukabdi. Kita berdoa untuk Penatua Bapak Ingan Tarigan. Kita berdoa untuk Bapak Diaken Marpaung dan istri. Kita berdoa untuk Ibu Saliman. Kita berdoa untuk semua warga jemaat kita. Uluran tangan Tuhan menjamah mereka.
Selain pergumulan kesehatan, kita juga harus jujur di hadapan Tuhan. Situasi-situasi saat ini memberi dampak kepada banyak orang, juga di jemaat kita. Pergumulan akan pekerjaan, pergumulan akan keseharian hidup, pergumulan akan rumah tangga dan keluarga. Tuhan, kami memohon kepadamu, Engkau mendengarkan doa kami semua. Kiranya kami boleh terus berdoa untuk jemaat kami. Bapak Ibu sekalian, mari kita doakan saudara kita, anggota jemaat kita, apakah di sektor kita atau sektor yang lain. Sebagai satu jemaat kita doakan supaya saudara kita yang bergumul tidak pernah bergeser keyakinannya bahwa ada Allah di dalam Yesus Kristus yang memperhatikan, melindungi, memberikan jaminan. Kita berdoa untuk setiap warga jemaat kita yang saat ini sedang bergumul. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu. Beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Di dalam berbagai situasi kehidupan, belajar dari doa Tuhan Yesus. Kita juga perlu untuk terus-menerus peka akan kasih dan sayang Tuhan. Mari saat ini kita gunakan kesempatan dari hati yang paling dalam, memanjatkan rasa syukur untuk kehidupan yang kita jalani. Sekalipun ada situasi-situasi yang tidak sesuai dengan harapan kita, tapi kita percaya di balik awan yang gelap ada pelangi kasih Tuhan. Kita bersyukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan. Kita juga bersyukur bersama dengan saudara kita yang ditambahkan usianya, ditambahkan usia perjalanan perkawinan, bahkan menerima semua kebaikan Tuhan, keberhasilan usaha, pendidikan, berbagai pencapaian, supaya syukur ini membawa kita dalam kesadaran penuh segala berkat itu bersumber hanya daripada Allah sendiri. Kita berdoa untuk syukur hati kita. Ya Tuhan, tiap jam ku puji nama-Mu. Ya Tuhan, tiap jam ku puji nama-Mu. Tuhanku yang kudus, kekal ku milik-Mu. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pada kesempatan doa syafaat ini saya juga memberi kesempatan buat Bapak Ibu sekalian
berdoa untuk keluarga Bapak Ibu. Berdoa untuk suami, untuk istri. Berdoa untuk setiap anak-anak yang Tuhan karuniakan, yang ada dalam keluarga Bapak Ibu. Berdoa untuk setiap orang tua kita. Doakanlah keluarga Bapak Ibu. Sampaikanlah isi hati Bapak Ibu untuk orang-orang yang Bapak Ibu cintai. Keluarga Bapak Ibu sekalian. Bapa di surga, kami bersyukur dalam ibadah ini setelah kami mendapatkan landasan kebenaran firman-Mu. Kami juga bersama-sama sebagaimana 2000 tahun yang lalu Engkau berdoa buat kami malam hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami bersama-sama memanjatkan syafaat kami bagi bangsa kami, bagi gereja-Mu, bagi jemaat kami, bagi saudara kami, dan teristimewa bagi keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Doa menjadi bagian penting dalam hidup iman kami. Karena itu kami percaya semua permohonan, semua doa yang kami panjatkan tidak ada satupun yang Tuhan abaikan. Tuhan mendengar, menyambut, dan menyempurnakan doa kami. Bapa di sorga, inilah kami yang berdoa. Kami membawa doa kami semua ini di hadapan hadirat Tuhan. Dan terlebih kami membawa keutuhan hidup kami di dalam genggaman tangan kasih sayang Tuhan. Kami bawa doa kami ini di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, silakan dilanjutkan dengan tata ibadah berikutnya. Sekali lagi kami mengingatkan bahwa persembahan yang nanti Bapak Ibu kumpulkan selain untuk gereja juga untuk mendukung kegiatan panitia Paskah. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Terima kasih.